Hari ini kita akan membahas tema falsafah ekonomi, koperasi, dan UKM. Tentunya kita semua sudah mendengar atau sangat sering mendengar apa yang dimaksud kata-kata koperasi tersebut. Jadi tentunya koperasi adalah suatu kata yang sangat familiar bagi kita semua. Ya, minggu lalu kita sudah membuat kontrak perkuliahan. Tentunya itu sudah tidak dibahas lagi. Hari ini kita akan banyak membahas di mengenal koperasi secara filosofis. Ya, namun sebelumnya saya ingin absen dulu. Oke, saya absen. Yang pertama Imam Ma'ruf, Nur Aisyah, Nur Jana, Nur Diana, Andi Mustika, Fajriani Aziz, Stefani, Wilda Ansar, Sri Sulastri. Ya, ini alhamdulillah hadir semua. Namun sebelumnya kita tentunya harus tentunya saya harus tahu bahwa apakah mahasiswa sekalian itu sudah siap belajar atau belum. Jadi masih ada urusan-urusan yang penting atau yang mendesak selain perkuliahan ini? Masih ada? Ibu Stefani? Ada? Tidak ada? Oke, kita fokus ya. Jadi kita fokus pada perkuliahan kita. Nah, kita dalam penguatan kita ingin tahu brainstorming dulu, atau dalam hal ini kita bertanya. Kita akan coba sebelum saya membahas, saya ingin pembahasan dari teman-teman atau teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan ini, saya ingin bertanya, mungkin satu dua orang yang ingin mengemukakan pendapat tentang ekonomi, koperasi, dan UKM itu sendiri. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, ada yang ingin berpendapat tentang koperasi ini? Iya, silakan. Oke, bagus. Yang lain? Yang lain? Berasas gotong royong dan kekeluargaan, betul. Yang lain? Satu lagi? Ya, silakan Pak. Setiap anggota koperasi berhak. Betul sekali, betul. Iya, silakan. Betul sekali, mantap. Jadi itu semua kita semua paham bahwa koperasi itu adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi koperasi itu adalah salah satu pilar bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun ekonomi dan kesejahteraan secara bersama-sama. Tapi kita tidak tahu bagaimana koperasi di Indonesia saat ini. Apakah berasaskan pada prinsip-prinsip tersebut, atau koperasi itu adalah hanya sebuah nama yang tidak berdasarkan pada asas-asas itu. Makanya kadang koperasi muncul dengan stigma negatif bahwa koperasi itu bahkan adalah penipuan, koperasi itu adalah yang bunganya tinggi sekali, koperasi itu adalah pokoknya koperasi seolah-olah negatif, yang membuat kita ketika mendengar kata koperasi kita alergi pada kata-kata itu, bahwa ada lagi penipu, ada lagi bunga tinggi, ada lagi rekening, ada lagi penarik kulkas dan lain-lain. Itu kadang yang muncul kalau kita membahas tentang koperasi. Nah, oke. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita lanjut bahwa tujuan mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan aplikasi koperasi dan usaha kecil dan menengah. Jadi kita berharap bahwa mahasiswa mampu untuk mata kuliah ini menjelaskan falsafah koperasi. Jadi kalau selesai semua perkuliahan, kita harap bahwa mahasiswa itu bisa mendirikan koperasi. Teman-teman setuju mau mendirikan koperasi? Setuju? Siapa yang siap mendirikan koperasi? Ya, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Jadi kalau misalnya kita mau mendirikan koperasi itu bisa. Tetapi penting adalah pertanyaannya, mengapa kita harus berkoperasi?
pemikiran kita, apa yang ada di dalam mindsetnya ketika kita lihat gambar itu. Cantik, itu adalah tampakan. Yang lain, perbedaan, itu adalah tampakan. Indah, juga tampakan. Nyaman, kita fokus pada bunganya. Oke, ini adalah tampakan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hasil yang muncul itu adalah ada sebab-sebab, ada kegiatan-kegiatan yang hadir pada pencipta gambar ini? Ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia menciptakan misalnya, kenapa ada warna ungu? Kenapa bukan warna lain? Siapa yang tahu? Kenapa bukan warna lain? Kenapa bukan warna hitam misalnya? Jadi secara filosofis kita tidak tahu itu. Kita melihat hanya tampakannya. Tapi kita tidak tahu apa proses perjalanannya sampai muncul tampakan seperti itu. Apa yang membuat kenapa dia pakai teks warna putih? Kemudian kenapa misalnya pakai dua warna bunga? Nah, itu kita tidak tahu. Makanya itulah yang menjadi yang dimaksud dengan dasar filosofi. Nah, jadi sini kita bahas filosofis, kita apa namanya? Jadi di sini filosofis kita buka, kemudian filsafat itu adalah kita berpikir radikal. Maksudnya adalah ketika melihat gambar tadi, ketika kita melihat gambar tadi, maka kita menanyakan bahwa di gambar tersebut ada sesuatu yang muncul, ada penyebab yang kita tidak lihat. Jadi dan filsafat itu bagaimana kita berpikir radikal atau dalam ini berpikir secara menyeluruh, tidak menghukumi suatu persoalan itu hanya melihat tampakan saja. Misalnya, kalau di antara teman-teman ada yang cantik, itu cantik adalah tampakan, tetapi faktor penyebab cantiknya itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Misalnya dari keturunan kah, atau karena dari kos kah, biayanya yang tinggi dan lain-lain. Kita tidak tahu. Yang lihat adalah tampakannya. Apakah mungkin orang tuanya gagah atau cantik? Nah, turunannya, atau ada juga yang tidak cantik misalnya, tapi hasil dari biaya. Nah, koperasi adalah sama-sama sekiranya kita semua sudah bersatu. Ini adalah sesuatu yang tampak. Jadi saya mengibaratkan bahwa pohon itu adalah sesuatu yang tampak sama buahnya. Itu adalah sesuatu yang tampak. Kemudian ada nama sesuatu yang bekerja, tapi bisa kelihatan tampak, tetapi itu bukan sesuatu yang terlalu indah. Kemudian sesuatu yang tampak ada akar. Akar ini adalah akar yang membuat yang punya visi, sesuatu yang tidak terlihat. Jadi akar sesuatu yang tidak tampak, tetapi jelas hasilnya karena punya visi. Pengetahuan itu tidak tampak, tapi bisa menghasilkan karya. Nah, pengetahuan itu adalah misalnya begini. Kita semua di sini tahu Ibu Tri, Saudara Tri, Saudara Wilda, Stefani dan lain-lain. Kita lihat semua wajahnya, kita semua lihat tampakannya, kita semua lihat tampilan fisiknya, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi pengetahuan yang dimilikinya. Nanti dia menjadi sesuatu yang kita lihat kalau dia punya karya. Dia punya sesuatu yang terlihat. Jadi dari seperti itu nanti ada kalau dia sudah terlihat. Ini dasar filosofisnya, misalnya apa ya saya ini siapa? Jadi saya mengusahakan diri kita semua tahu bahwa kita adalah masing-masing diri kita. Tentunya kita punya ilmu masing-masing dan tidak dimiliki oleh orang lain. Ilmu kita tidak akan pernah sama dengan ilmunya orang lain. Tapi nanti akan muncul ilmu tersebut bisa teraktualkan bahwa kita punya ilmu kalau kita punya karya. Bagaimana dengan konsep koperasi, hubungannya dengan koperasi? Jadi misalnya begini. Jadi identitas UMI yang saya jelaskan tadi, siapa saya? Yang jelaskan bahwa misalnya di dalam Al-Quran tujuan penciptaan manusia itu bagaimana menjadi khalifah dan menjadi abdillah. Bahwa tugas kita hidup di dunia adalah bagaimana menyebarkan manfaat dan bagaimana menyebarkan manfaat dan bagaimana kita beribadah. Saya kira itu saja untuk tujuan kita. Makanya tulis kemiskinan, kemudian kemiskinan di Indonesia, pengangguran di Indonesia, itu yang menjadi landasan kita mengapa kita harus berkoperasi. Terus perhatikan gambarnya. Ya, jadi ini tentunya
kita mau menyebarkan manfaat. Kita tidak mau hidup kita itu hanya untuk diri sendiri. Makanya kalau misalnya koperasi ya, dengan membuat sebuah ide, ayo kita bikin koperasi. Ayo kita bikin koperasi. Dengan membuat koperasi itu kita sama-sama sama-sama dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama dari koperasi. Itu juga sudah menjadikan memfungsikan kita sebagai halimawilat, bahwa hidup ini bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi hidup ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi hidup kita sungguh merugi kita kalau hidup kita itu tidak didasarkan pada tidak didasarkan pada kebermanfaatan kita. Maka dari itu koperasi filosofisnya adalah karena kita menginginkan siapa kita harus mengabdi kepada masyarakat, dan inilah yang membuat koperasi. Jadi yang membuat itu ada kita visi koperasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini contohnya saudara-saudara sekalian, ini adalah sahabat saya yang teman kuliah saya. Jadi ada salah satu teman saya junior saya yang angkatan 2008, dia punya omset 100 juta per bulan. Luar biasa, 100 juta per bulan. Ini angkatan 2008. Kemudian dia punya karyawan 20 orang. Ini membuktikan kebermanfaatannya. Kemudian juga ada sahabat saya itu punya omset 430 juta per bulan dengan jumlah karyawan 45 orang. Nah, ada juga teman saya ini juga cukup menarik sebenarnya kisahnya, tetapi waktu tidak cukup untuk disampaikan. Ya, kita diskusi. Nah, kita sebelum penutupan kita kembali setidaknya berdiskusikan diskusi. Jadi ada pertanyaan. Kira-kira setelah melihat materi ini, teman-teman mahasiswa sekalian, apa yang pertanyaan ini mari kita bahas sama satu persatu. Menurut Anda, menurut teman-teman mahasiswa, apa yang menjadi penggerak kita untuk berkoperasi? Silakan, Bu Stefani, Saudara Stefani, kenapa kita mesti harus berkoperasi? So, memburuk perekonomian Indonesia. Ya, bagus. Ya, koperasi merupakan sumber perekonomian Indonesia. Tapi apakah itu bisa terrealisasi atau tidak? Nah, itu tapi kita masih optimis bahwa kalau menjadikan koperasi semuanya insya Allah bisa. Tapi kata kuncinya kembali kepada koperasi semuanya. Yang lain mungkin silakan. Ya, silakan. Kebermanfaatannya. Betul sekali. Mantap. Yang lain, Ibu Tika mungkin. Ya, silakan. Ini pertanyaan. Menurut Anda apa yang menjadi penggerak? Kenapa ada komen? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, tentunya kepentingan individu kita mau SHU. Kalau koperasi bagus, SHU bagus. Yang penting tidak ada penyimpangan. Kenapa? Kok utang? Apanya utang? Iya, kalau begini, kalau misalnya kita pakai utang, kalau koperasi itu punya dana utang, itu kan ada bagi hasil, dan bagi hasil itu masuk ke koperasi dan juga ke pemilik modal itu sendiri. Tapi itu kan dikelola oleh koperasi. Di koperasi cara penghitungannya itu adalah salah satunya adalah kontribusi anggota. Jadi kalau misalnya kontribusi anggota terhadap koperasi itu tinggi, maka dia akan mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi atau SHU yang lebih tinggi. Seperti itu. Kalau misalnya kan beda. Misalnya saudara Imam punya kontribusi apa banyak 10%. Ya. Misalnya 1 juta, kemudian saudari Nurjana cuma 100.000, kan tidak bagus. Apa namanya? Iya. Ya kan, tentunya dana SHU yang dia terima lebih besar. Iya. Kenapa dia beri yang lebih besar daripada itu?
Karena dia kontribusinya itu bukan utang, dia bukan. Nah, kesalahan berpikir kita adalah karena kita menganggap koperasi itu adalah tempat berutang. Itu yang salah, saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh menjadikan koperasi itu tempat berutang. Makanya kita merubah merekonstruksi pemikiran. Itu salah. Jadi pemikiran yang ada adalah kita, saya bisa berutang di koperasi karena saya punya, karena saya bisa difasilitasi. Nah, saya sekali lagi mau membahasakan bahwa koperasi itu seperti ini modelnya. Jadi misalnya begini, kita berkumpul di sini, kita masing-masing mengumpulkan uang 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita terkumpul 10 juta. Kalau mau utang, itu misalnya kita sepakati, kita mau modelnya koperasi seperti apa? Koperasi minimarket kah atau dana lain? Kalau misalnya minimarket, berarti ada keuntungannya dari koperasi itu yang kita bisa bagi hasilkan. Nah, kalau dia koperasi ini sebenarnya bisa bentuknya kayak ada kita sama, ada juga model setoran wajib dan setoran pokok itu. Semakin tinggi kita punya setoran, semakin tinggi juga saham kita. Dan juga ada perhitungan yang lain. Kalau misalnya kontribusi kita, misalnya begini, setiap anggota, misalnya saudari Ika misalnya, dia meminjam uang di koperasi. Bagi hasil yang dia berikan untuk koperasi itu adalah sebesar 1 juta. Ya, maksud saya begini. Maksudnya kan bagi hasil. Kalau misalnya begini, saya contohkan. Ya. Kalau misalnya begini, kita ada pinjaman di koperasi. Nah, di koperasi itu kan ada namanya jasa. Jasa itu tentunya akan diberikan kepada koperasi. Misalnya jasa itu akan diberikan koperasi. Jasa itu tentunya akan menjadi SHU. Jasa itu akan menjadi SHU. Kalau misalnya di konsep lain itu konsep misalnya bunga di perbankan konvensional. Nah, tapi itu pendapatan itu akan menjadi pendapatan bersama dan kita dalam konsep perhitungannya kita mendapatkan SHU yang lebih besar jika memberikan sumbangsi keuntungan yang lebih besar kepada koperasi. Cocok. Memang tapi koperasi itu adalah untuk bersama. Kalau bank siapa yang nikmati kira-kira? Kalau yang kita berikan bunga itu. Iya, tapi kalau misalnya kita berkumpul di sini, itu yang menikmati kita semua. Kita bersepuluh yang nikmati seperti itu. Iya. Saya kira. Iya. Ada lagi? Ya, sebagai kesimpulan bahwa kita berkoperasi itu adalah betul-betul menguntungkan dari kita dan untuk kita. Jadi apa keuntungan yang di koperasi didapat, keuntungan di koperasi itu akan menjadi keuntungan bagi kita semua. Jadi tentunya kita berharap bahwa ini menjadi betul-betul cara atau metode untuk mengatasi persoalan ekonomi kita. Saya kira cukup sekian. Intinya adalah kita berkoperasi ya sesungguhnya prinsip koperasi, bukan yang di luar dari prinsip koperasi.